Hantu identik dengan nuansa seram, itu yang harusnya mereka berikan. Tapi mengingat teknologi semakin maju, hantu pun kayaknya nggak lagi punya harga dirinya. Berlaku banget buat dunia Pokemon. Meskipun tipe hantu sebenarnya terdengar aneh, tapi memang adanya tipe ini muncul di Pokemon. Dan tenang saja, hantu-hantu di sini nggak seram sama sekali kalau dilihat dari penampilan kartunnya. Tapi kalau realistis sih beda lagi ya. Meskipun tampilan mereka lucu, Pokédex mereka tetap hantu, penuh dengan cerita tragis dan kutukan yang tiada henti. Sehingga menikmati desain mereka adalah cara lain untuk menutupi sisi gelap mereka. Mulailah untuk menilai hantu dari sampulnya, baru deh ceritanya nyusul setelahnya. Intinya selagi imut, ya buat apa takut ya nggak? Pembahasan kali ini sesuai permintaan salah satu di antara kalian. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Phantom. Sekali lagi, kita jangan bahas Pokédex-nya, oke? Phantom sendiri adalah hantu yang menyesuaikan namanya juga. Suatu bayangan hitam tak berkaki yang dimana masuk dalam tunggul pohon dan kemudian jadilah dirinya yang seperti ini. Kalau cuma ngelihat bayangan terbang mungkin Phantom tidak akan terlihat lucu. Tapi mengingat tunggul tersebut berbentuk kepala besar, jadinya Phantom pun juga imut. Mata besarnya yang muncul dari lubang pohon tersebut sangat besar dan cerah. Untuk warna merah di matanya tidak akan menakutkan untuk dilihat. Dia seperti bayi hewan yang baru belajar dengan alam di sekitarnya. Di balik ini semua, ada kisah tragis di baliknya. Drifloon. Bohong kalau balon itu nggak lucu. Tanpa wajah pun balon selalu diberikan kepada anak-anak untuk memberikan mereka kejutan. Balon selalu menemani hari-hari yang indah dalam kehidupan kita. Saat kamu melihat balon, kamu akan merasa perayaan sesuatu sudah dekat. Sehingga balon telah membawa lambang perayaan bagi orang-orang. Inilah mengapa Drifloon manis. Dia melayang dengan penuh kesenangan, memperhatikan anak-anak untuk didekati. Dan itu bisa dengan mudah menarik anak-anak dengan keimutan wajahnya. Balon ungu yang diberikan sedikit kapas lembut di atas kepalanya. Dan kemudian dua tali yang menjadi lengannya. Membuat Drifloon sangat lucu di mata anak-anak. Termasuk aku pun menyukai Drifloon dari tampilannya. Tapi di balik itu semua, ada keinginan buruk yang ingin ia lakukan. Galarian Corsola. Corsola di Gen 2 memanglah imut. Pokemon tanpa evolusi ini menarik banget buat dimasukkan dalam tim. Meskipun nggak yang kuat-kuat amat, tapi masih bisa nyusahin dengan defense-nya yang tebal. Belum lagi dia imut. Saat lautan tercemar dan para Corsola mendapatkan kehidupan yang tidak layak, Galarian Corsola muncul sebagai Pokemon tipe Ghost. Ini jauh lebih pudar dan tidak melambangkan kehidupan yang cerah. Tetapi warna Galarian Corsola yang putih membawa dirinya ke titik yang lebih lucu. Meskipun hantu, dia terlihat lucu. Tapi juga menyedihkan ya kan dengan wajahnya yang seperti ini. Golett. Bentuk Golett merupakan bentuk yang unik. Jika ini adalah robot, maka robot tersebut telah menjadi hantu. Tubuhnya yang lebih kecil dari evolusinya membuat Golett terlihat sangat gemoy. Apalagi tubuhnya benar-benar bulat gempal seolah-olah anak yang masih bayi. Tentu saja jika ini ditangkap dan dijadikan mainan, kayaknya nggak bakalan berpikir untuk ia bertipe hantu. Malah kemungkinan anak-anak cowok bakalan beli mainan bentuk Golett buat dikoleksi. Atau malah Golett itu sendiri diburu buat dijadikan mainan. Tubuh bulat, tangan dan kakinya berisi, dan punya kepala agak kecil dengan mata yang besar. Benar-benar sangat lucu. Morsedo. Standar Pokemon mythical memang kebanyakan lucu. Morsedo bahkan hanyalah bayangan gelap tak bertekstur yang menjalani kehidupan dengan bayang-bayang. Warnanya yang gelap sebenarnya bisa saja membuat ia jauh menyeramkan. Tapi entah bagaimana, bentuknya yang kecil tidak membuatnya seram. Ini sangat lucu untuk dilihat. Ia berdiri dengan gelombang bayang yang terus berkibar di tubuhnya. Namun poin lucu tentu datang dari raut wajahnya. Wajahnya diberikan sekat seperti wajah boneka. Dan tanpa ekspresi membuat ia terlihat polos ketimbang misterius. Jadi tentu saja ya ini sangat imut. Mimikyu. Impian Mimikyu ingin menjadi Pokemon yang disukai oleh banyak orang. Menutupi dirinya dengan kain pada akhirnya berhasil membawa wajahnya menjadi lebih lucu. Ia berhasil mengelabuhi orang-orang untuk melihatnya sekali seumur hidup. Meskipun hanya berupa kain yang dicoret dengan warna untuk menciptakan wajah,
Tapi Mimikyu malah lucu karena unik untuk dilihat. Mungkin jika kain itu adalah kain orang mati dan diambil dari kuburan, itu akan sangat menyeramkan. Tapi jika hanya berfokus pada tampilannya tanpa membayangkan tipenya, Mimikyu hanya akan menjadi badut karena sangat lucu. Litwick. Lilin melambangkan banyak hal. Dalam suasana gelap, cahaya lilin bisa memberikan nuansa yang berbeda. Melambangkan kesunyian juga bagian dari lilin. Tetapi kebahagiaan juga bisa terpancarkan dari lilin. Tetapi jika lilin itu adalah Litwick, maka lupakan saja tipe hantunya. Pokemon ini benar-benar lucu sampai-sampai mungkin siapapun akan menangkapnya cuma buat dijadiin koleksi. Tubuhnya lumayan kecil, malah bisa dibilang kecil banget. Dan diselimuti oleh lelehan lilin di kepalanya yang bercampur api biru. Mata kuning kecilnya juga menjadikan tatapannya jauh lebih lucu. Greavard. Anak anjing memang lucu. Meski menyedihkan menemukan anjing Segamoy ini berada di hutan sendirian, tapi karena dia sangat bersahabat, maka tidak ada salahnya membawa ia pulang. Mungkin warna Greavard akan terlihat sedikit burik dan kotor saat ditemukan, tapi dengan perawatan yang baik, maka ia akan kembali menjadi lebih bersih. Dia lucu dari tampilannya, tapi membayangkan tingkahnya seperti anak anjing pun akan membuat ia jauh lebih lucu. Bertingkah dengan gerakan yang penuh kebahagiaan. Aku akan menangkapnya jika bertemu dengannya. Hisuian Zorua. Ini sih jangan ditanya lagi ya. Udah fix lucu karena rubah ini memiliki tampilan yang kecil, berwarna tenang dan menawan dengan bulu gemulainya. Nuansa misteriusnya dapat banget karena rasa kental sama hal mistis. Tapi karena ia juga rubah kecil, jadinya dominan lucu untuk dilihat daripada menakutkan untuk ditinggalkan. Aku pilih bawa Pokeball semampuku untuk menjadikannya Pokemon peliharaan dan Pokemon andalan. Ku bawa sampai champion dan berikan Everstone biar nggak berevolusi. Mantep banget bukan? Mukanya yang agak sedih membuat ia jauh lebih lucu. Aku nggak tahan sumpah, pengen ku gendong. Gengar. Nah ini nih bapaknya para Pokemon hantu tapi justru sangat lucu. Gimana enggak? Coba aja lihat dirinya. Apa kamu bisa berbohong untuk mengatakan jika ia tidak lucu? Dari wajahnya yang benar-benar usil dengan senyum lebarnya adalah hal yang sangat lucu. Tubuh gemoy bulatnya yang besar dan berisi juga adalah boneka yang hidup. Dan jangan lupakan tingkahnya yang melewati tingkah jahil para bocil, membuat Gengar menjadi Pokemon hantu bentuk terakhir paling lucu. Semua yang ada pada dirinya bisa dibawa bercanda. Makanya ya Ash pun punya hantu tapi lucu. Meskipun memang Pokédex-nya nggak lucu sama sekali. Dan itulah beberapa Pokemon hantu tapi lucu. Kembali lagi selera masing-masing. Kalau hantu dibilang lucu, maka harga diri mereka tidak lagi berarti. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.